Jadi kehidupan sehari-harinya Pak Caleg ini gimana? Kehidupan Calon. kehidupan sehari-harinya ya ngurus rumah, ngurus kantor, sosialisasi, sering-sering banyak doa. Karena saya nggak mau, kenapa saya bilang kita ini harus punya usaha. Karena jangan sampai pada saat kita jadi caleg, kita malah cari uang di sana. Gitu. Itu yang kenapa fokusnya di sana, saya bilang gitu. Makanya sebelum jadi caleg harus udah punya ini dulu, udah kuat dulu mapan. Aku juga tujuan aku gitu. Gue target saya 5 tahun ini saya harus kaya raya. Sehingga saya ketika menjadi pimpinan daerah di Bogor, saya tinggal menjadi pelayan masyarakat. Benar, iya dong. Daerahnya. Apa makan di Bogor? Perwakilan. Akhirnya buat pria kan sebutin loh. Terpanggil ingin membangun daerah. Oh iya, kenapa enggak gitu kan? Iya. Apalagi saya di DKI 3 kan. Tapi wilayah mana dong? Dan saya juga Banten 3. Waduh. DPR RI DKI 3. Saya mantap aja. Oke, kita panggil Tengku Wisnu di Jas Alvin. Apa lo tahu? The youngest one. Halo, alhamdulillah. Dingin ya? Nunggunya lama. Wah. Ya. Saya bilang tadi the youngest one ini ya. Oh iya, paling ingat ya Mas. Aku sebenarnya kalau secara umur. Oh, secara umur. Iya. Berapa umur ya, Tom? 84. Iya, gue 85. Oh 85 ya? Pengen saya. Jenggotnya. Ini tamparan luar aja. Iya. Jenggot Kan sama nambah bumbu. ya. Oke, kita lihat dulu ya berikutnya silakan. Sosok pria berdarah Aceh ini menjadi idola para ibu dan remaja putri sejak membintangi sinetron Cinta Fitri. Sejak itu, tawaran berperan sebagai pemeran utama yang baik hati pun mengalir deras pada Tengku Wisnu. Wajahnya yang tampan dan pembawaan yang tenang dan santun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wanita. Kini ia tengah mempersiapkan rencana pernikahannya dengan kekasihnya, Shiren Sultan. Jadi masih nggak rela ya, Tom? Aku pikir lebih ini karena tampilan ternyata lebih mudah. Iya. Padahal sering bareng, pengajian bareng. Kita kan mendirikan majelis juga berdua. Berdua kan? Enggak ada, Bang. Ada Ada Bude, yang lain. ada Dimas, ada Rio. Memang ada ya? Ada kita. Sekumpulan teman-teman. Alhamdulillah, gitu. Jadi artis-artis zaman sekarang tuh Mas, yang anak-anak mudanya Luar biasa, itu luar biasa. Mereka punya uang, mereka punya ketenaran, tapi mereka nggak lupa sama agama. Antaranya Amin. Wisnu, Amin, Tommy, amin, terus amin. Dude ya, kalau nggak salah ya. Insya Allah juga. juga. Terus ya. juga, saya Baim juga ya. Dimas Baim Seto, juga. Baim, Dimas Baim. Seto, mereka. Insya Allah. Banyak. Ya, Ada Primus juga. Mas. Primus, Primus pasti. ada. Berarti Primus dituakan juga dong di sini. Oh ya udah, kita bisa masuk. ada Primus. Masih ada yang lebih. Bang Umay. Ada Bang Umay ada juga. Oh ya udah, berarti aman kita. 1, 2, 3 kan occupied udah ya. Yang ini kan coming soon, occupied November. Ini sibuk persiapan sekarang ya. Persiapan. Sejauh mana rencananya gimana nih kira-kira? Apanya nih? Persiapan pernikahan. Akhirnya, Nu. Ya doain lah Mas ya, mudah-mudahan lancar semuanya. November kan sebentar lagi nih. Kalau persiapan insya Allah udah semuanya sih, udah gedung segala macam udah juga. Paling ya apa ya? Nanya-nanya lah mungkin ya, tadi sempat di belakang ngobrol-ngobrol. Wisnu itu. Ada 3 mentor yang siap memberikan teknik-teknik dan Ngobrol sama Tommy, cara-cara. Ngomong aja ya. Gue mau ngomong yakin. Amin, mudah-mudahan. Tapi Wisnu itu orang Insya yang Allah. paling detail. Di majelis pun dia tuh pertanyaannya selalu detail. Karena nggak boleh setengah-setengah kalau saya. Nggak mau, kalau nanya itu benar-benar, oh kenapa bisa seperti itu segalanya. Jadi memang harus tanya lebih detail sih, apapun itu. Sama Tommy aja detail banget tadi. Oh gitu ya Tom ya? Sampai yang ke dalam-dalamnya. Jadi nanti sebelum pertama kali harus doa dulu ya. Tom. Iya, saya dengar tadi sampai pakai doa-doanya ya. Tapi kenapa? Detail itu memang penting ya. Iya. Memang penting. Tapi apa yang bikin akhirnya siap? Kalau misal saya sendiri Mas, memang dari dulu memang ada niat untuk nikah muda Mas sebenarnya ya. Cuman dulu memang waktu 2 tahun yang lalu Shiren itu umurnya 19 tahun. Dia bilang, saya kalau sudah mempunyai suatu hubungan, mungkin kita bilang pacaran lah gitu ya. Shiren saya bilang saya mau cepat-cepat nikah, saya mau membangun sebuah keluarga, dan Shiren bilang
Ya waktu umur 19 tahun dia nggak siap katanya, nggak siap. Tapi ya. Bini gue 19 tahun pas nikah sama gue, bro. Serius? Iya. Nyesel. Waduh. Jadi Enak tuh, nanti udah besar masih muda-muda kan ya. Iya iya benar-benar. Ya salah satu memang itu ya. Jadi enak kalau misal kita punya anak, kita masih muda juga gitu. Tapi Shiren akhirnya waktu umur di 21 tahun dia malah bilang sama saya, aku kayaknya udah siap nih gitu. Ditantang langsung. Ya udah kalau udah siap, ayo jalan kita. Ya doain lah. Jadi emang harusnya nggak terlalu banyak mikir ya. Iya. Gitu Harus nggak, mikir Frit? mas, mikir Harus mas. mikir. Tetap harus mikir. Tadi mas, Jangan banyak mikir ntar bahaya juga. pas ditanya tadi harus banyak mikir ya, kita semua pada bertiga pada diam. Nggak ada reaksi. Lu tadi pas banyak mikir, interviewnya kok pada diam semua. Banyak pertimbangan soalnya kan. Kalau saya sih banyak pertimbangan. gitu ya. Oke, kita tadi bicara soal a good person. Teman-teman berempat kelihatannya kan image-nya yang terlihat adalah very good personnya kelihatan jelas. Apalagi Wisnu juga sekarang digemari oleh banyak wanita, fansnya ibu dan lain-lain lah. Pembawaannya tenang, santun dan lain-lain. Ini bisa jadi selling point buat teman-teman semua untuk tetap bisa eksis sampai sekarang. Setuju nggak dengan itu? Jadi saya waktu di Aceh itu, saya di Aceh itu sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya pindah ke Jakarta. Di waktu di Aceh saya ikut remaja masjid. Jadi nilai-nilai nilai-nilai agama memang cukup banyak saya pelajari di sana waktu di Aceh, dan banyak bergaul sama orang-orang yang ya di lingkungan itu gitu. Nah, waktu saya pindah ke Jakarta, saya sempat sekolah, dan bukan sempat sekolah, memang pertama kali tujuan ke Jakarta itu memang untuk dunia pendidikan ya. Memang pindahnya karena pendidikan. Nah, waktu saya kuliah, akhirnya saya masuk ke dunia entertainment karena saya memang butuh duit. Nah, waktu di dunia waktu masuk dunia entertainment, malah saya berpikir, kok saya ketika saya diberi rezeki sama Allah, saya malah kebalik jadinya. Kok saya jadi menjauhi perintahnya, malah melakukan larangannya. Nah, ini yang saya bilang adalah masuknya dunia kelam saya di sini gitu. Ini saya jujur aja. Jadi masuknya di dunia entertainment, kok saya seperti ini, saya nggak bersyukur berarti mas kan? Nah, akhirnya setelah saya jalani, memang pengaruh yang sangat besar itu adalah pergaulan sama teman. Jadi memang hati-hati memilih teman, hati-hati memilih pergaulan. Seperti ya, kalau kita bermain sama tukang minyak wangi, ya seenggak-enggaknya kecium minyak wanginya, kecium wanginya. Tapi kalau kita bermain sama tukang pandai besi, kalau enggak kita kecium bau gosongnya, kita malah kebakar bisa jadi kayak gitu. Kita semua ini, ya kayak saya tadi bilang, bahwa kita semua ini berproses. Dan berproses kita ini adalah kita belajar dari kesalahan kita, to be a better person. Jadi pada saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, kita berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Tujuannya itu aja goalsnya. Dan pada saat kami memiliki ketenaran, kami memiliki uang, kami memiliki rezeki, kenapa sih kok nggak kita bangga dan kita mencoba menjadikan diri kita bermanfaat buat orang banyak? Nggak cuma buat diri kita, baik itu lewat ketenaran kita, maupun itu lewat harta kita, kemampuan, keterampilan kita ya untuk siar agama kita ya gitu. Poinnya sih itu sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya juga masyarakat yang menilai kita itu menjadi bagian dari proses pendewasaan kita. Saya pernah waktu itu beberapa tahun lalu lah gitu. Ke klub gitu ya, terus datang dan semua orang heran melihat gue gitu ya. Masa dalam mata-mata mereka tuh Sahrul masuk segini Klub malam atau klub siang? jam 2 malam itu mau ngapain gitu. Sementara ya udah gitu kan, gue waktu itu memang fun juga sama teman-teman juga, terus akhirnya ada rasa malu, terus kemudian juga ada rasa bahwa Allah mengawasi gue gitu loh setiap saat gitu. Jadi melalui mereka ini. Jadi dari situ akhirnya oh ya sudah, kalau gitu saya harus jadi orang yang lebih baik gitu ya, dan saya tidak boleh merasa bahwa saya sudah membohongi masyarakat lah karena begini gitu kan. Betul. Ya Bukan udah. pencitraan ya. Betul. Sekarang ya lepaskan Lagi musim itu. kan sekarang pencitraan. Intinya lepaskan itu pencitraan dan lain-lain. Jadilah manusia yang memang seharusnya Tuhan ciptakan. Itu aja. Karena memang manusia diciptakan untuk beribadah. Benar. Dan barang siapa yang zalim,
Orang kaya Pak. Iya, iya. Jangan ya tuh jin wal insa illa liya'budun. Kita kan jin dan manusia. Versi ya, mereka untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala Tapi beribadah ya bukan berarti beribadah hanya kita ke hablum minallah ya Mas ya. Maksudnya hanya bukan kan orang kan berpikir kalau misalnya beribadah hanya kita sama pencipta kita gitu. Tapi beribadah juga kita berpolitik, bersosialisasi, berekonomi, berkeluarga itu ada landasannya. Kalau misal kita ya landasan kita apa? Kita manual book kita apa? Al-Qur'an. Jadi kita udah ada pedomannya di situ. Jadi sesuai dengan itu semua insya Allah. Nah, untuk bisa memahami Quran, kita harus banyak Quran, baca Quran. Nah, kalau kita udah bisa baca Quran dan memahaminya, baru kita bisa aplikasikan. Aplikasikan, Gitu. diamalkan, Nah, itu disesuai. proses dan itu semua berproses. Proses. Jadi kalau sekali-sekali ada Quran, Ada kelamnya nggak apa ya? Jadi sekarang kita break dulu boleh? Kita kembali saat lagi hanya di Mau tahu kita yang sebenarnya, tanya istri kita. Bila masih sulit, Engkau mudahkan, ya Allah. Jadi ngomongin warung kita tadi ya. Dia udah punya warung banyak loh ekspansinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mau ada 100 warung nantinya ya. Kalau bisa Amin. lebih lagi ya amin alhamdulillah. Salah satu impian. Image baik ini melekat pada kalian berempat. Nah ini buat Wisnu lebih bermanfaat atau justru sebaliknya? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain ya Mas ya. Jadi kalau ketika pandangan orang saya adalah orang yang baik dan itu bisa menjadi contoh bagi yang lain ya saya alhamdulillah sekali ada yang mengikutinya. Saya kan itu juga menjadi pahala juga buat saya gitu. Jadi ya tidak kenapa-napa gitu. Bukan berarti kita menjadi orang yang munak ya Mas ya. Bukan berarti aduh gua harus kayak gini karena dilihat orang atau apa. Karena memang kita kalau untuk menjadi manusia yang lebih baik itu memang salah satu tujuan saya juga menjadi manusia yang lebih baik. Bertambahnya umur lagi kan enak jadi Karena umur tuh ngomong buat kita. enak umur nih ngomong umur terus Jangan buat ke Mas Alvin dong. Saya nggak merasa nggak pakai skinny jeans. Maaf ya. jadi memang kalau misal saya sendiri Mas memang sorry ya nih jadi memang bertambahnya umur memang saya ingin menjadi manusia Sudah yang ada ustadz baru lagi loh. Jadi yang bukan kita harus begini. memang ingin bertambahnya umur memang ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa dicontoh orang bisa dilihat orang dan itu bisa dilakukan sama yang lainnya juga gitu. No, tapi kadang-kadang ya, kalau image a good person, orang yang kelihatannya baik, image-nya cenderung baik, kadang-kadang cenderung dimanfaatkan orang loh. Pernah ngalamin itu nggak? Ya. Nggak baik aja dimanfaatin juga bisa Mas. Jadi itu 4 huruf ya kalau nggak baik tapi dimanfaatin. Jadi kalau misal untuk itu ya kita bisa menilai sendiri sih Mas ya. Kalau misalnya ada mungkin yang lain memanfaatkan kita, kalau misal saya gitu ya, ada memanfaatkan saya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, saya akan menilai itu mungkin saya tidak akan ikut gitu. Tapi kalau misal memang tujuan yang baik, kenapa enggak? Misalkan contoh, ketika saya diundang ke salah satu masjid untuk sharing sama teman-teman saudara-saudara kita di situ, kenapa enggak gitu? Jadi ya kalau misal tujuannya baik ya, saya insya Allah mau aja gitu. Tapi kalau menurut saya tidak baik ya, insya Allah nggak akan saya ambil gitu. Oke, peran-peran cenderung peran yang... Kalau peran sih memang kalau udah di kantor sendiri memang saya rata-rata protagonis sih memang. Hampir selalu ya? Selalu sih, Selalu bahkan? Waktu awal-awal dulu pernah sempat antagonis, tapi waktu ketika udah sekarang di... Established. Iya, udah. Karena banyak yang mencoba peran yang lain, ternyata demand dari masyarakat nggak klik gitu. Karena Ya mungkin ya masyarakat Indonesia memang seperti itu ya Mas mungkin ya kalau menurut saya ya. Kayak hukum alam kali ya. Masyarakat Indonesia jadi kalau jangan bisa- mulai dengan sesuatu yang apa yang kita mulai itu yang mereka Tapi akan nggak juga. Tapi Ada juga orang yang awalnya antagonis, terus akhirnya jadi Bisa jadi, ada protagonis juga banyak. Ada juga. Banyak Tapi memang juga. kalau penilaian masyarakat sih rata-rata seperti itu ketika dia melihat sudah selalu protagonis ketika menjadi antagonis nggak cocok padahal kalau untuk seorang aktor juga Pembelajaran. itu adalah pembelajaran buat kita ada Semua refreshing peran juga kan kadang-kadang bisa juga kan jadi bosen jadi protagonis terus pingin Ganti jadi sekali-sekali. pingin jadi antagonis pingin jadi orang gila pingin jadi orang ini itu gitu Padahal kan sebenarnya kita bisa melakukan itu semua, cuma kembali lagi kepada yang nonton. Nonton itu yang nggak mau. Mereka nggak rela. Nggak rela. Mereka nggak rela. iman. Ya, oke. Iman dong. Tapi Mas ini tadi menarik yang pertanyaan Mas tadi gitu ya. Apakah
pada saat dapat nama itu dimanfaatkan orang ya dengan image-nya. Ini yang bahaya sebenarnya adalah pada saat media ya mengkultuskan kita dengan kata lain quote and quote sebagai orang baik. Kadangkala itu ibaratnya ibarat mata panah iblis gitu. Jadi dalam artian apa? Kita tuh tinggal ditunggu kapan jatuhnya. Iya. Jadi kadangkala dengan sanjungan, dengan pujian, wah ini rajin ya, ini ibadah ya, ini ibadah ya, apa. Makanya maksudnya gini, kita ini selalu berusaha untuk jadi diri kita sendiri. Jadi pada saat ada orang bilang seperti itu, selalu bilang, selalu patahin bahwa saya banyak kurangnya. Kita banyak kurangnya, masih banyak kita berproses. Karena kadang-kala itu yang membahayakan buat kita apa? Sanjungan itu membuat kitanya jadi terlena ya. Benar. Dan masyarakat Ekspektasi juga orang juga semakin tinggi. Orang jadi punya high expectation, padahal kita sendiri kan ya kita tahu diri kita gitu. Pasti ada kalanya kita hilaf. Nggak mungkin enggak. Iya. Manusiawi. Dan di saat itu setan berproses tuh. Iya, ya kan terlena. Jadi Akhirnya jatuh. mau tahu kita yang sebenarnya, tanya istri kita. Jelek-jelek itu. Baru tiga. Baru tiga. Oh iya, bentar lagi. Belum. Berarti Desember Tunggu. harus undang kita lagi bersama Kita istri. tanya mereka ya. Kita tanya mereka sekarang ya. Kita tanya ya. Jangan panik gitu dong. Yuk pulang yuk. Oke, kita akan dengarkan seperti apa. Ya, jangan panik gitu dong. Langsung pucat gitu. Empat-empatnya pucat. Yang satu juga saya datang sebentar lagi. Wah, Gue yang bingung. Kan di rumah. CS ya ini. Oke, 1, 2, 3, 4 ada yang jago nyanyi kan. Udah lama nih lu nggak ngeluarin lagi. Iya, saya mengeluarkan Singlenya. album khusus untuk jamaah saya aja sekarang. Udah pasti dibeli ya. Kita denger dong sedikit ya. Iya. Aduh. Sampai jatuh tuh bantalnya. Iya, lagu mengenai rezeki ya. Saya suka banget lagu ini. Bila masih di langit engkau turunkan, bila di dalam bumi engkau keluarkan, bila masih jauh engkau dekatkan, bila masih sulit engkau mudahkan, ya Allah. Mantap. Dari doa itu. Dari doa. Gimana nggak rame travel agentnya ya? Amin, amin, ya rabbal alamin. Plus nyanyinya soalnya itu dia gitu. Jadi di bis-bis tuh kan nyanyi ya kan. Jamaah udah tidur. MC-nya juga, ya ownernya juga. Jadi udah 3 kerjaan udah diambil. Iya. Kalau perlu disambil bawa di sana. Aduh, jangan. Saya ingin mengeluarkan Membagi. saya. Soalnya jamaah tuh maunya pas saya berangkat terus gitu. Masa saya setiap bulan harus berangkat? Ya baik, terima kasih, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Wisnu, terima kasih. Sama-sama, Mas. David, terima kasih. Iya. Tommy Kurniawan, terima kasih. Dan Syahrul Gunawan, terima kasih. Mudah-mudahan saja apa kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat. Ke depan Anda sukses buat pencalekannya, sukses buat bisnisnya, Amin. dan karirnya di bidang entertainment. Syafin Adam, selamat malam. Just Hafiz, sampai jumpa. Thank you.